Hai guys, selamat bertemu denganku Yuni di Niagara, Provinsi Ontario, Kanada. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Tuhan. Di video kali ini aku mau share ke kalian tentang pesan Tuhan yang aku dapatkan di awal tahun 2021 ini. Selamat mengikuti ya. Mamiku berulang tahun di awal Januari, guys. Nah, sebelum dia berulang tahun, aku tuh bikin video yang isinya foto-foto waktu kita travel bareng, waktu kita bersama-sama ya. Aku buat untuk ulang tahunnya dia gitu. Nah, mamiku itu tinggalnya di Jakarta, guys, sementara aku di Kanada sini. Kenapa dia tidak tinggal bersama-sama dengan aku di sini? Karena mamiku ini orangnya tuh sosialita banget, guys. Dia ini temennya banyak, juga dengan saudara-saudaranya itu dekat sekali ya. Juga dia di gereja tuh aktif ikut kegiatan kur di gereja. Terus sehari-harinya dia juga masih ada kesibukan mengelola toko kecil peninggalan dari orang tuanya. Nah, jadi dia setiap hari tuh masih sibuk guys ya, masih ada kegiatan dan masih sangat aktif. Jadi dia tuh kalau ke sini, ke tempat aku di Kanada sini, 2 minggu aja tuh dia udah nggak betah gitu karena cuma di rumah aja dia nggak nyaman jadinya di sini gitu dia tuh sementara aku kan tinggal di Niagara Falls ini nih jauh dari komunitas orang Indonesia ada keterbatasan bahasa juga buat mami aku di sini ya untuk bersosialisasi dengan penduduk sekitar sini jadi dia di rumah aja gitu dia nggak betah di sini lama-lama aku nggak bisa ajak dia menetap di sini karena dia pasti nggak happy gitu. Nah, begitulah guys. Jadi kalau aku punya momen buat ketemu bareng, buat bisa travel bareng mami aku, itu adalah momen yang berharga banget buat kita berdua ya. Nah, terus pada saat aku lagi bikin video itu, aku tuh sedih karena sejak COVID kemarin dari tahun 2020 kemarin ini dari Maret itu ya sampai dengan sekarang di bulan Januari ini Ontario masih lockdown guys karena masih ribu-ribuan penderita COVID setiap harinya new case ya. Jadi Kanada juga masih menutup diri terhadap visitor internasional. Juga Indonesia setahu saya masih menutup diri ya terhadap visitor internasional. Jadi nggak mungkin saya ke Indonesia dan juga mamiku nggak mungkin ke Kanada karena masih tidak bisa traveling saat ini ya. Aku terus sedih karena aku bilang Tuhan masih nggak ya masih mungkin nggak ya kita mengulang lagi momen-momen kebersamaan kita ini bisa jalan-jalan bareng dia mami aku gitu bisa menyenangkan dia, bisa spend time bareng dia lagi gitu ya. Aku tuh pengen Tuhan bisa punya kesempatan untuk bisa mengulang lagi kenangan indah ini gitu ya. Terus juga aku pengen bisa menyenangkan hatinya. Aku pengen bisa spend time waktu bersama-sama dia. Juga pengen juga bisa memberkati dia lebih lagi gitu. Kok rasanya sekarang ini nih nggak mungkin ya itu terjadi gitu rasanya kok gelap rasanya tuh aku tuh sedih banget guys gitu. Eh, Kayaknya kok sulit ya untuk mewujudkan keinginan aku gitu terus aku rasanya tuh udah pengen nangis guys pengen ke pojokan gitu pengen nangis gitu terus tiba-tiba hati aku yang aku percaya itu Roh Kudus ya berkata begini kalau kamu tidak punya Tuhan silahkan kamu pergi ke pojokan nangis gitu. Tapi kalau kamu punya Tuhan kamu harus percaya gitu ya bahwa apa yang kamu inginkan untuk orang tuamu, untuk ibumu, ingin menyenangkan dia, ingin memberkati dia lebih lagi, ingin bisa spend time bareng dia, untuk bisa travel bareng-bareng dia, itu adalah niat yang bagus. Tuhan senang dengan niatmu itu. Dan kalau kamu punya Tuhan, kamu harus percaya Tuhan akan sanggup mengabulkan keinginanmu itu gitu ya. Uh, Kalau kamu punya Tuhan, kamu harus bulatkan tekad, bulatkan semangat bahwa Tuhan akan mengabulkan keinginanmu gitu. Jadi bukannya aku malahan ke pojokan nangis begitu guys. Terus aku pikir, oh iya ya, aku kan punya Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang berkuasa yang tidak ada satupun mustahil bagi dia bahwa dia akan mengabulkan doa aku karena doa aku itu adalah keinginan aku itu adalah keinginan yang baik di matanya. Jadi aku terus dapat semangat baru guys ya. Inilah yang Tuhan inginkan untuk aku terus berharap, untuk aku terus percaya, untuk aku terus bersuka cita setiap hari karena tahu Tuhanku itu mampu bertindak untuk aku gitu. Jadi aku tuh mulai bangkit semangat aku gitu untuk tidak lagi
ke pojokan nangis. Karena itu bukan yang Tuhan kehendaki gitu ya. Nah, dari situ terus aku juga mendapatkan ayat yang dari Tuhan, apa yang ini yang sebetulnya Tuhan ingin aku pikirkan gitu ya. Yaitu dari Filipi 4 ayat 8 sampai dengan 9. Aku akan share ayat ini kepada kalian ya. Inilah yang Tuhan ingin aku pikirkan, bukannya memikirkan semua yang sedih-sedih, yang terpuruk, udahannya nangis gitu. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Oke guys, aku akan share dengan kalian ayat yang aku dapatkan ini ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Setelah aku mendapatkan ayat itu, aku tahu ya bahwa Tuhan tidak mau aku terus menangis, ratapi nasib, meratapi tahun 2021 yang kelabu. Tapi Tuhan mau aku berpikir semua yang baik. Tetap percaya berharap sama pertolongannya, sama penyertaannya, sama kemurahannya. Nah terus guys, aku jadi terhibur ya. Terus udah gitu, aku dapat kiriman dari temanku, khotbah seorang pendeta Joshua Siwalete yang sangat memberkati aku ya. Mendengarkan khotbahnya, di situ dia katakan bahwa kita itu dalam berjalan bersama Tuhan, kita itu harus melihat ke belakang. Karena dengan melihat ke belakang, kita tuh jadi memiliki kesetiaan sama Tuhan itu. Nah, di situ waktu aku melihat ke belakang, Tuhan sudah begitu banyak hadir, menolong, bertindak, melakukan hal yang banyak ajaib dalam hidup aku. Dan saat ini aku tetap punya Tuhan yang sama. Tuhan yang telah bertindak memenangkan perkara aku di masa lalu, yang mengasihi aku, yang setia kepadaku di masa lalu. Dia adalah tetap Tuhan yang sama pada hari ini, dan dia Tuhan yang sama pada hari esok. Kalau dia sudah menolong aku, sudah berserta aku di masa lalu, dia juga ada bersama aku hari ini. Dia juga jadi pahlawanku di hari ini, gitu ya. Nah, di khotbah pendeta Joshua Siwalete itu juga dikatakan pada tahun 2021 ini kita harus benar-benar berserah penuh pada Tuhan, menyerahkan pimpinan hidup kita itu pada Tuhan. Biarkan Dia yang memimpin, biarkan Dia yang membawa kita melalui tahun 2021 ini gitu. Jadi bukan saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, tapi Tuhan, jadilah kehendakmu pada tahun 2021 ini. Kita memiliki hati yang mau taat, hati yang mau merendahkan diri, hati yang mau dipimpin, mau dibentuk. Karena dalam setiap rencana tidak ada rencana jahat bagi Tuhan buat kita. Semuanya adalah rancangan kebaikan. Rancangan yang membawa damai sejahtera buat kita. Aku juga dapat ayat dari Ratapan 3 ayat 26 yang berbunyi seperti ini guys. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ini ayat juga amat memberkati aku ya, karena Tuhan mau kita menanti pertolongan Tuhan dengan diam, dengan tenang. Bukan dengan marah-marah, bukan dengan menangis, terseduh-seduh, menjerit gitu ya, tetapi menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, kita pasti akan tenang karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik dan pertolongannya itu juga tidak pernah terlambat. Dia bukan Tuhan yang menahan-nahan memberkati anak-anaknya ya, karena dia tahu pertolongannya selalu tepat pada waktunya, bukan pada waktu kita, tetapi pada waktunya Tuhan itu yang sempurna. Nah,
Sekian kesaksian dari aku, guys. Semoga kesaksian yang aku dapat ini dapat menjadi berkat juga bagi kalian. Oke, selamat menjalani tahun 2021. Di dalam rahmat Tuhan, di dalam kasih Tuhan, kita akan dimampukannya melalui tahun ini menjadi tahun penuh kemenangan bersama kita dengan Tuhan. Shalom.